Tuhan, selamat berkali dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita menaikkan pujian kita satu Tuhan, Ku rindukan ya Tuhan. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri.
setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Darah-Mu melapangmu Tuhan. Curah atas setiap kami semua yang hadir ya Bapa. Dan saat ini Bapa, kami memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus Mu hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertahta Tuhan atas pujian penyembahan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami bersatu hati segala kuasa roh jahat untuk apapun yang mau mengganggu ibadah kami ini. Kami bersatu hati segala roh intimidasi, roh kemarahan, kebencian,
Karena di dalam Dialah, di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi yang rusak itu semua, bukan hanya hubungan manusia dengan Allah, yang karena Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga, kemudian yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik yang di singgasana, di penguasa maupun di kerajaan, pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu oleh Dia dan untuk Dia, dan akibat dosa itu semua rusak. Nah, jadi Tuhan ingin mendamaikan antara Dia dengan ciptaannya. Jadi semuanya, jadi tidak hanya dengan manusia. Jadi Yesus ingin mendamaikan seluruh ciptaannya, baik itu manusia, malaikat, alam semesta. Jadi dosa ini mungkin kalau dipikir hanya sepele, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tapi dampaknya merusak seluruh ciptaan Allah. Nah, jadi Tuhan mau melalui salib Kristus ada pemulihan total, terus yang ada di bumi dan di surga. Nah, mengapa Yesus ingin mendamaikan segala sesuatu, ya, termasuk kita, tidak hanya kita, semua ciptaannya, terutama untuk kita. Akibat dosa itu merusak ciptaannya. Yang pertama, yang kedua, akibatnya fatal bagi manusia. Akibat dari dosa itu membawa kebinasaan. Jadi Tuhan Yesus itu sangat serius ingin mendamaikan kita dengan Dia yang terutama. Kita baca di ayat yang ke-17, ya, di situ dikatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat 18, Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi, kenapa Tuhan ingin mendamaikan kita dengan Dia? Siapakah Yesus itu? Yesus itu terlebih dulu ada. Yesus itu terlebih dulu ada dari segala sesuatu. Apa segala sesuatu itu? Ciptaannya yang ada di bumi dan di surga. Itu segala sesuatu. Jadi Yesus itu ada terlebih dahulu. Kemudian Dia adalah kepala atau kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung. Sebenarnya Dialah yang sulung. Sebelum Dia datang ke dunia ini, sebenarnya Dia sudah ada, dan Dialah yang sulung. Dan Dia pula yang bangkit, pertama kali bangkit dari antara orang mati. Jadi dari zaman Adam dan Hawa sampai generasi selanjutnya sebelum Yesus, tidak ada yang bangkit dari antara orang mati. Yesuslah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi segala sesuatu diciptakan dan dibuat oleh Yesus. Segala sesuatu yang ada sekarang itu adalah karya Yesus. Kemudian Yesus ada terlebih dahulu, dan ayat yang ke-18 dikatakan Dia adalah kepala tubuh, Dia yang sulung, dan Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kemudian Dia yang terutama, dikatakan di dalam ayat 18, Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Dia paling utama dari segala ciptaannya. Nah, Yesus sangat serius ingin mendamaikan kita dengan dirinya. Kita baca di dalam ayat 20 yang B, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi Dia mendamaikan kita dengan Dia melalui pengorbanannya di kayu salib Bukit Golgota. Jadi dengan kematiannya, mengapa Dia mau berdamai dengan kita? Karena kita ini milik Yesus. Jadi kalau tidak melalui salib, kita selamanya tidak akan bisa bersama Yesus. Kita semua pasti akan mengalami kebinasaan. Jadi bagaimana dengan kita yang sudah menjadi milik Kristus, yang sudah diperdamaikan dengan Kristus? Apa yang harus kita lakukan sebagai milik Kristus?
Saya ingin mengajak kita membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat 24. Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Judul perikop hidup menurut daging atau roh. Ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau kita menjadi milik Kristus, kita pun harus menyalibkan diri kita, bukan dengan secara fisik kita disalibkan, bukan, tetapi dengan sikap kita, perbuatan kita, yaitu ketika kita menjadi milik Kristus, kita menyalibkan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, apa keinginan daging itu ya? Keinginan daging itu kita baca di dalam ayat yang ke-18. Ayat 18 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini adalah sikap daging, keinginan daging, sikap kita sebelum kita mengenal Kristus, yaitu jangan ada berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Marah boleh sampai matahari terbenam, tapi tidak boleh menyimpan kemarahan. Menyimpan amarah, meskipun alasan kita benar, kita tidak boleh menyimpan kemarahan. Kemudian perseteruan, perselisihan, iri hati, kepentingan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Roh pemecah, suka mengadu domba. Kemudian kedengkian, kemabukan, mabuk, pesta pora dan sebagainya. Di sini ditekankan bahwa kalau kita melakukan salah satu dari yang tadi, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi semuanya tidak boleh dilakukan. Misalnya kita berpikir bahwa nggak apa-apa hari ini kita minum-minum, nggak apa-apa hari ini kita menurut hawa nafsu kita, besok kita berubah. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Tuhan tidak mau tawar-menawar dengan kita. Firman Tuhan jelas dikatakan apa perbuatan daging. Nah, kalau kita melakukan salah satu dari perbuatan itu, firman Tuhan berkata kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi tidak ada toleransi, tidak boleh menyimpan kemarahan, sakit hati, benci, tidak boleh. Firman Tuhan sudah jelas. Nah, sebagai anak-anak Allah, sebagai milik Kristus, seharusnya bagaimana kita bersikap? Kita baca di dalam ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi ini yang harus anak-anak Tuhan dilakukan. Kita sebagai milik Kristus, apa yang harus kita lakukan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita lakukan buah roh, kasih, bersukacita, damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera di dalam hati kita harus introspeksi diri. Ada apa dengan kita? Kita tidak ada damai sejahtera. Berarti kita sudah toleransi dengan perbuatan daging. Kemudian sabar. Meskipun emosi, meskipun marah, tetap sabar. Murah hati, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi tidak ada orang yang di dalam Tuhan itu setiap hari marah-marah, itu bukan milik Kristus. Kalau setiap hari suka mencari kerugian, itu bukan milik Kristus. Itu adalah perbuatan daging. Jadi ini adalah buah roh. Kalau kita menjadi milik Kristus, ini harus diterapkan. Jadi tidak boleh kita tawar-menawar. Nah, jadi kesimpulan ya, menuntut jangan menyia-nyiakan salib Kristus. Ketika kita menyatakan diri kita menjadi mau berdamai dengan
sah mau berdamai dengan Tuhan Yesus, kita tidak boleh menyia-nyiakan salib Kristus dan kita tidak boleh menoleh ke belakang lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang dulu. Sudah seharusnya kita berubah total 100%. Kemudian jangan menyia-nyiakan pengorbanan dan kasih Kristus, karena Kristus itu untuk mendamaikan dia dengan kita itu harganya sangat mahal dengan darah dia. Kita aja kalau misal disakiti orang belum seperti Yesus yang disalibkan itu aja kita sudah sakit hati, sudah kepahitan hati, sudah bencinya setengah hidup. Bagaimana dengan Yesus yang sudah disalibkan? Tidak melakukan kejahatan, tetapi dia dianggap sudah berbuat dosa. Jadi ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Jadi kita menghargai pengorbanan Kristus, tujuan Kristus untuk mendamaikan kita dengan dia, yaitu supaya kita bisa hidup sama seperti Kristus, dan ketika kita dipanggil, kita bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita datang di kaki Tuhan. Kita nyanyikan pujian kemenangan terjadi di sini.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama-sama bersehati bersepakat mengundang Engkau untuk hadir dalam setiap ibadah kami, dalam setiap program-program di gereja kami ya Tuhan. Mulai dari sekolah pemuda remaja, WGBI hingga kepada jemaat Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau menyatakan rencana-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau pakai kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan ya Tuhan. Engkau juga memakai seluruh jemaat-Mu Tuhan, tua muda besar kecil Tuhan, di dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Saling menguatkan di antara kami Tuhan, saling memberi nasihat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar kami menjadi jemaat yang kokoh, jemaat yang kuat Tuhan, saling mendukung, saling bersatu hati, tidak tergoyahkan oleh segala persoalan yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa Tuhan buat kota kami Tuhan. Mari Tuhan Kau menyatakan kuasa-Mu kota kami Tuhan. Kami rindu Tuhan hujan pertobatan terjadi di kota ini Tuhan. Kami rindu juga kota ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami di tingkat atas Tuhan. Berikan mereka yang takut akan Engkau Tuhan. Biar mereka bisa memimpin kami seluruh rakyat Tuhan, seluruh penduduknya Tuhan, dengan penuh hikmat, dengan manfaat yang daripada-Mu Tuhan. Meskipun di antara mereka banyak yang belum mengenal Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menjamah hati mereka Tuhan. Dan kalau Engkau berkenan Tuhan, kami rindu Tuhan supaya mereka juga mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Raja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau pakai pemerintahan kami, pemimpin kami dari pusat hingga daerah yang terkecil Tuhan. Sehingga Tuhan, nama-Mu dipermuliakan di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, keadaan sulit yang menimpa bangsa kami Tuhan, harga-harga melambung tinggi Tuhan, pemasukan juga semakin berkurang ya Tuhan. Kesulitan semakin nyata di mana-mana Tuhan. Bahkan banyak juga gereja-Mu Tuhan yang mengalami intimidasi Tuhan, tekanan-tekanan Tuhan dari orang-orang yang belum percaya Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangannya Tuhan. Engkau sendiri memberi jalan keluar untuk segala persoalan yang ada di bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Persekutuan doa kami selanjutnya juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin, menyertai persekutuan doa kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mulai Bapak Ibu Gembala, Kau terus berikan kekuatan dan kesehatan Tuhan. Kau hindarkan dari segala penyakit berbahaya ya Tuhan. Kau berikan kesabaran lebih Tuhan di dalam memimpin kami jemaatnya Tuhan. Engkau juga memberikan iman-iman dari surga Tuhan, untuk memberikan nasihat-nasihat, juga ajaran-ajaran Tuhan bagi kami jemaat yang membutuhkan bimbingan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh jemaat di siang ini Tuhan, semua muda besar kecil kami, Engkau merawat kami semua Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan, biar perlindungan-Mu melindungi kami semua dan Yesus yang membungkus kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, juga firman Tuhan yang sudah kami dengar kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar firman-Mu dapat tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami bungkus kami semua dalam kuasa darah-Mu. Tibakan kami di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Segala kuasa saya kami bersama mengulang dalam perjalanan kami pulang untuk mau kesialan, malapetaka, kecelakaan, roh maut, roh pembunuh, sakit penyakit kami bersatu hati. Kami katakan hancurkan kuasanya, kami usir dari kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang membungkus kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tangan saudara. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan
kita sama-sama katakan amin.